Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kanisya Syarabani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Negeri Makassar. Eh, sebelum itu, saya mempersilakan Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Syatni, bisa dipanggil Nabila, usia 19 tahun, status mahasiswa. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu, Nabila kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Saya kuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang, ambil jurusan Teknik Kimia. Oke, kimia ya. Kalau boleh tahu kehidupan kuliah saudari Nabila bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar walaupun banyak tugas. Oke, kalau lingkungan pertemanan Nabila itu seperti apa? Apakah banyak, alhamdulillah banyak teman dan mudah beradaptasi atau seperti apa? Kalau dibilang banyak teman, mungkin banyak, cuma saya kan susah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau teman. Oke, baik, saya langsung saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara screening untuk mengetahui latar belakang dan gejala yang Anda rasakan dalam 2 minggu terakhir. Saya selaku interviewer ingin memastikan bahwa Anda merupakan interviewee yang cocok dalam wawancara anamnesa saya mengenai masalah psikologis. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon berkenan untuk memberikan informasi selama wawancara berlangsung. Baik, wawancara ini akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan akan direkam dengan video maupun suara selama proses wawancara. Apakah Anda bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, terima kasih. Nah, saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa semua informasi yang Anda berikan selama wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya, kecuali ada keadaan darurat atau dengan persetujuan tertulis Anda. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda dalam memberikan informasi selama proses wawancara ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan sebelum kita memulai? Tidak ada. Oke. Nah, dalam wawancara kali ini kemungkinan akan terdapat beberapa pertanyaan yang sensitif bagi sebagian orang. Jika Anda tidak berkenan untuk menjawab, tidak apa-apa. Silakan memberitahu saya jika Anda tidak berkenan untuk menjawabnya. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengalami gejala fisik tertentu saat ini? Iya, saya mengalami hal tersebut. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bisa menceritakan gejala seperti apa yang Anda alami? Apakah ada yang membuatnya lebih buruk atau lebih baik? Gejala yang saya alami yaitu sakit kepala dan nyeri di dada, dan yang mungkin membuatnya lebih buruk yaitu karena kurang tidur atau lebih keseringan menggunakan gadget. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Anda mengalami gejala fisik ini? Sudah 2 minggu terakhir ini saya mengalami gejala tersebut walaupun tidak setiap hari. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada faktor pemicu terjadinya gejala fisik ini? Faktor pemicu yang mengakibatkan gejala tersebut yaitu kekurangan tidur. Oh iya, kekurangan tidur ya. Selanjutnya, apakah gejala ini memengaruhi kualitas hidup Anda sehari-hari? Sangat memengaruhi karena tentu akan mengganggu konsentrasi saya. Contohnya saya lebih mudah emosi dan kadang tidak stabil dan susah untuk dikontrol. Oh iya, emosi ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengalami gejala psikologis? Jika iya, bisa diceritakan gejala seperti apa yang Anda alami? Iya, saya mengalami gejala tersebut dan gejala tersebut adalah kekurangan tidur atau gangguan tidur. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya,
bagaimana gejala psikologis ini memengaruhi pikiran dan perasaan Anda? Gangguan tidur yang saya alami ini bisa memberikan pengaruh pada perasaan saya, di mana saya suka emosi, namun pikiran saya pasti akan menyuruh saya untuk diam dan tidak bisa mengekspresikan emosi saya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa lama Anda mengalami gejala gangguan tidur ini? Mungkin sudah 2 minggu terakhir ini. Oh ya, 2 minggu terakhir ya. Terus selanjutnya, apakah ada peristiwa tertentu yang mungkin berkontribusi pada gejala psikologis Anda? Sejauh ini tidak ada peristiwa tersebut yang saya alami. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika gejala tersebut muncul? Saya lebih memilih untuk tidur agar tidur saya juga lebih cukup, dan juga saya melihat dari kondisinya apakah saya tidak memiliki banyak tugas atau apapun itu. Oke, tergantung kondisinya ya. Ya. Selanjutnya, apakah Anda memilih untuk menceritakan ke orang terdekat Anda atau memilih untuk memberi ruang untuk diri sendiri? Iya, saya menceritakan ke orang terdekat saya, namun terkadang saya juga lebih memilih untuk memendamnya. Oke, baik. Selanjutnya, maaf sebelumnya, apakah pernah terlintas dari diri Anda untuk pergi atau meminta bantuan profesional terkait dengan gejala psikologis ini? Sejauh ini belum terlintas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu, bagaimana hubungan Anda dengan orang lain saat ini? Alhamdulillah, hubungan saya dengan orang lain saat ini sangat baik dan jarang terjadi konflik. Oke, alhamdulillah ya. Selanjutnya, apakah Anda merasa kesulitan dalam berinteraksi sosial atau menjalin hubungan dengan orang lain? Iya, karena saya tipe orang yang tertutup atau introvert, sehingga saya sangat sulit untuk memulai percakapan dengan orang lain. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada konflik interpersonal yang Anda alami saat ini? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, bagaimana dukungan sosial Anda saat ini? Alhamdulillah, dukungan sosial saya saat ini sangat baik, terutama dukungan dari orang tua. Orang tua saya selalu memberi support untuk terus menjalani kehidupan sehari-hari saya, dan saya disupport juga dengan teman lingkungan sekitar saya untuk lebih semangat ketika sedang lelah saat mengerjakan tugas, atau bisa menjadi tempat untuk saling bertukar cerita. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bekerja saat ini, dan jika belum, rencana Anda ke depannya ingin pekerjaan dalam bidang apa? Mungkin sejauh ini belum ada bayangan, tapi mungkin saya kerja di perusahaan industri. Oke, perusahaan industri ya. Selanjutnya, apakah Anda sudah memiliki bayangan mengenai pekerjaan seperti apa yang Anda cita-citakan? Saya tidak memiliki keahlian khusus karena saya sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi belum ada ya? Belum. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mempersiapkan diri Anda sebelum memasuki dunia kerja, seperti pendidikan tambahan, magang, atau pelatihan? Sejauh ini saya belum memikirkan atau mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Saya hanya fokus kepada pendidikan yang saya tempuh sekarang. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman pendidikan Anda selama ini? Alhamdulillah, pengalaman pendidikan saya selama ini sangat baik. Pada saat SD saya sekolah pada umumnya sekolah negeri, dan pada saat SMP dan SMA saya boarding school, di mana saya tinggal asrama dan jauh dari orang tua.
Hal tersebut membuat saya menjadi pribadi yang lebih mandiri. Pada saat kuliah, jadinya saya tidak terlalu kaget dengan keadaan jauh dari rumah karena saya sudah terbiasa dari SMP dan SMA karena sudah jauh dari orang tua. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pencapaian Anda dalam proses pendidikan selama ini? Seingat saya, ketika saya SD, saya pernah mengikuti lomba tenis meja. Namun saya tidak ingat apakah saya menang atau tidak. Namun dalam akademik saya cukup baik karena selama saya SD saya peringkat 1 terus. Masya Allah, oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami masalah tertentu yang berkaitan dengan pendidikan Anda? Alhamdulillah saya tidak pernah, walaupun sebenarnya saya agak nakal, namun saya tidak pernah kedapatan sama guru saya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, apakah Anda merasa puas dengan pendidikan yang Anda terima? Mungkin saat ini saya belum puas karena saya rasa kurang minat dan kurang motivasi dengan jurusan yang saya ambil sekarang, karena menurut saya jurusan yang saya ambil sekarang itu jauh sekali dari passion saya. Oke. Proses belajar mengajar di kampus juga tidak terlalu efektif karena terkadang dosennya yang kurang memberikan penjelasan yang jelas sehingga saya sering merasa tidak mengerti dan tidak jelas cara menjelaskannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidikan Anda memengaruhi pilihan dan kualitas hidup Anda? Saya tetap menjalani pendidikan yang saya ampuh karena saya tahu bahwa posisi saya banyak orang lain yang inginkan. Dan saya tetap menjalani kuliah saya walaupun saya nangis-nangis atau banyak sekali mengeluhnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah menikah atau belum saat ini? Saat ini saya belum menikah. Oke, belum ya. Jika belum, apakah Anda memiliki keinginan untuk menikah? Tentu saja saya ingin menikah, tapi untuk sekarang mungkin belum. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah ada tipe ideal pernikahan yang Anda inginkan nantinya? Tentu saja saya memiliki tipe yang ideal, seperti memiliki pasangan yang bisa mengerti saya dan bisa membimbing saya ke depannya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, hubungan pernikahan seperti apa yang pernah Anda bayangkan atau inginkan nantinya? Tentunya hubungan pernikahan yang sehat atau cemara dan terhindar dari hubungan toksik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah dipaksa atau didorong untuk menikah oleh orang tua atau orang terdekat Anda? Sejauh ini saya tidak pernah dipaksa untuk menikah oleh orang tua saya ataupun orang terdekat saya, namun orang tua saya sangat ingin menjodohkan saya dengan pilihannya. Tapi kalau dari diri saya sendiri, saya tidak ingin dijodohkan karena menurut saya ingin memilih pasangan saya sendiri. Oke, memilih pasangan sendiri ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah teman Anda mayoritas laki-laki atau perempuan? Teman saya mayoritas perempuan. Oke, baik. Selanjutnya, saat sedang berinteraksi, apakah Anda lebih nyaman berinteraksi dengan laki-laki atau perempuan? Tergantung kondisi sih, tapi sejujurnya saya lebih nyaman berinteraksi dengan laki-laki karena kayak asik gitu ya. Iya. Terus kalau cowok itu tidak gampang baperan, tapi terkadang berinteraksi dengan teman perempuan saya itu kadang bikin jengkel dan mereka gampang baperan dan sangat menjengkelkan. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah berpacaran sebelumnya? Iya, saya pernah. Oke, pernah ya.
Kalau boleh tahu bagaimana dengan hubungannya? Apakah Anda nyaman selama menjalani hubungan tersebut? Iya, saya nyaman karena pada awal hubungan saya semuanya baik-baik saja. Ya, seperti hubungan pada umumnya. Dan hubungan saya ini dimulai pada saat SMP. Jadi bisa dibilang ini cinta monyet. Oke, cinta monyet. Iya. Terus seiring berjalannya waktu, karena kami sudah tidak satu sekolah lagi, jadi kami sangat sulit untuk bertemu dan berinteraksi tentunya. Terlebih lagi pada saat saya SMA kan saya boarding school, terus dia juga jauh di luar kota. Iya. Jadi itu membuat saya terbatas untuk bertemu atau apapun itu. Terus pada saat itu juga sempat COVID, jadi lebih sulit lagi untuk ketemu begitu. Oke. Terus tidak lama hubungan saya mulai merenggang karena kayak kurangnya komunikasi di antara saya berdua. Terus pernah pas SMA saya mendapatinya jalan berdua dengan perempuan lain. Perempuan lain. Awalnya saya masih menerimanya, tetapi lama kelamaan dia juga memberikan sikap yang tidak mengenakan. Jadi terus teman-teman saya juga memberikan dukungan kalau lebih baik berhenti, ya diselesaikan saja. Jadi saya lebih memilih untuk menyelesaikan hubungan saya, dan pada saat itu kan juga sudah masuk mau kuliah. Terus dia juga lanjut di Bandung kan. Terus karena saya takutnya nanti gak di Bandung bakal begitu, jadi mending selesai saja. Terus awalnya sih kayak sedih karena harus pisah, tapi seiring berjalannya waktu karena awal-awal kuliah jadi kayak sibuk kerja tugas, jadi saya bisa sedikit lupa. Terus kan saya punya sahabat, terus saya dikenalkan sama temannya. Terus awalnya kayak masih chat pakai lewat chat pakai nomor temannya. Jadi kayak itu pun belum terlalu dekat, jadi kayak masih ragu-ragu juga. Terus tapi itu cowok meyakinkan saya kalau dia tuh tidak sama seperti cowok yang lain. Awalnya kayak saya ragu, cuma sahabat saya ini juga meyakinkan saya kalau cowok itu baik, kayak effort. Jadi lama-lama saya jadi percaya kayak lulu begitu. Jadi saya percaya, tapi tidak lama kemudian kayak chat terus, kayak saling kasih kabar, kayak ketemu. Tapi tidak lama kemudian hubungan saya berakhir lagi karena katanya beda agama gitu. Beda agama ya. Iya, dia lebih memilih untuk mengakhiri karena katanya sulit, ini hubungan sulit karena beda agama, beda keyakinan. Jadi berakhir. Awalnya saya lost kontak sama dia, tapi tidak lama saya tiba-tiba chat lagi sama dia, tapi tidak lama lagi lost kontak lagi. Putus nyambung ya? Iya. Oke. Terus kayak beberapa bulan kemudian lagi itu saya chat lagi sama dia, kayak 1 bulanan lah, kayak dekat lagi. Cuma situ kayak tidak terlalu bagaimana, karena kayak bukan dibilang
kayak mengarah ke mau ada hubungan, cuma kayak chat dekat. seperti ya dekat seperti biasanya. Terus tidak lama kemudian lost kontak lagi sampai sekarang. Oke. Terus awalnya sih kayak saya bertanya-tanya kayak kenapa kayak begitu terus toh siklusnya. Iya. Tapi lama kelamaan saya lebih terima, lebih legowo. Terus karena saya juga kayak bilang beda keyakinan, jadi memang susah. Tapi kan kayak susah juga kayak untuk lupa, jadi kayak masih teringat. Tapi mau gimana lagi gitu. Oke. Ya, cukup rumit juga ya kisah pengalaman hubungannya. Oke, kita lanjut saja pada pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda sekarang sedang menjalin atau memiliki hubungan romantis? Untuk saat ini saya tidak menjalin hubungan apapun. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki kekhawatiran dalam menjalin hubungan romantis? Tentu pasti khawatir, terlebih lagi dari cerita sebelumnya. Dan saya belum berani untuk menjalin hubungan karena seperti yang tadi sudah kuceritakan, saya juga trust issue dengan orang baru, gampang kepikiran, kayak overthinking terhadap apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan pada saat Anda masih di dalam kandungan, apakah ibu Anda mengalami peristiwa yang berhubungan dengan masa kehamilan ibu Anda? Alhamdulillah tidak. Tidak ada ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana proses kelahiran Anda? Apakah ada komplikasi selama kehamilan? Alhamdulillah tidak, karena saya lahir normal. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, apakah Anda terlahir sesuai dengan perkiraan tanggal lahir? Iya, saya lahir sesuai dengan perkiraan tanggal, tapi kurang tahu juga sih karena saya tidak pernah tanya kepada ibu saya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda lahir tepat pada waktu yang diharapkan, yaitu 9 bulan kehamilan? Iya, saya terlahir normal sehingga cukup 9 bulan kehamilan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi ibu Anda setelah persalinan? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada riwayat kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Selanjutnya, apakah ada riwayat kejang atau masalah lain selama persalinan? Tidak ada juga. Oke, tidak ada. Selanjutnya, apakah Anda pernah menderita penyakit serius atau kronis sejak bayi? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada, sehat-sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah ada riwayat alergi atau reaksi yang kuat terhadap suatu bahan tertentu? Alhamdulillah tidak ada juga. Alhamdulillah tidak ada ya. Terus selanjutnya, bagaimana riwayat kesehatan umum Anda selama masa kanak-kanak? Alhamdulillah saya sehat terus. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mendapatkan vaksinasi rutin? Iya, pada saat saya balita saya mendapatkan vaksin imunisasi dan campak. Dan pada saat COVID kemarin saya menerima vaksin pertama hingga vaksin booster. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada riwayat penyakit menular seperti campak atau rubella yang pernah Anda alami? Alhamdulillah tidak pernah sih. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, bagaimana pertumbuhan fisik Anda selama masa anak-anak dan remaja? Pertumbuhan saya normal seperti pada umumnya. Oke, normal ya.
Oke, selanjutnya, apakah terdapat masalah pertumbuhan seperti keterlambatan pertumbuhan? Alhamdulillah tidak. Oke, tidak ya. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami cedera atau operasi yang mempengaruhi perkembangan fisik Anda? Alhamdulillah tidak pernah juga. Alhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana perkembangan berat badan dan tinggi badan Anda? Ya bisa dibilang normal. Oke, normal ya. Selanjutnya, apakah Anda mengalami masalah gigi atau penglihatan selama masa anak-anak hingga sekarang? Kalau masalah gigi mungkin tidak pernah. Tetapi kalau masalah penglihatan, ya saya minus. Oke, minus ya. Kalau boleh tahu minus berapa? Kalau kanan 1, kalau sebelah kirinya 1. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan kemampuan kognitif Anda saat masih anak-anak? Pada saat saya masih anak-anak, kemampuan kognitif saya cukup baik. Oke, cukup baik ya. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami masalah belajar atau gangguan kognitif? Sejauh ini sih tidak pernah. Namun saya merasa sulit dalam bidang matematika atau kayak menghitung. Oke, perhitungan ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana riwayat perkembangan berbicara dan bahasa Anda? Alhamdulillah baik dan saya tidak mengalami speech delay. Oke. Selanjutnya, apakah Anda memiliki hobi atau minat tertentu selama masa anak-anak hingga remaja? Hobi saya itu kayak membaca dan minat terhadap buku novel atau webpad. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana kemampuan Anda dalam menghadapi tugas-tugas akademik? Saya menghadapi tugas-tugas akademik saya dengan semampu saya dan sebisa saya, walaupun saya mengerjakannya sambil mengeluh, menangis, kayak susah begitu. Oke, ya, mahasiswa pada umumnya. Oke, selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami gangguan emosi selama masa anak-anak hingga remaja? Ketika saya emosi, saya sulit untuk mengekspresikan emosi saya, dan saya kadang lebih memilih untuk diam atau memendam emosi saya karena takutnya jika saya emosi terus meluap-luapkan nanti terjadi yang tidak diinginkan. Oke, baik. Berarti lebih memilih untuk memendamnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi tekanan emosional selama masa kanak-kanak hingga remaja? Saya lebih memilih diam dan mengasingkan diri atau kayak untuk menyendiri dulu ketika menghadapi tekanan tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki riwayat mengalami trauma atau peristiwa emosional yang signifikan? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana hubungan Anda dengan anggota keluarga dan teman sebaya selama masa anak-anak dan remaja Anda? Alhamdulillah baik. Semakin saya dewasa, saya semakin dekat dengan orang tua saya, terutama dengan ibu saya. Saya lebih sering menceritakan tentang kuliah saya ataupun apa yang pernah saya alami. Terus begitupun dengan teman saya memiliki banyak teman dekat dan untuk saling bertukar cerita. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki kesulitan dalam mengungkapkan emosi atau berinteraksi sosial selama masa anak-anak dan remaja Anda? Iya, saya sangat sulit untuk mengungkapkan emosi saya dan berinteraksi dengan orang lain karena saya takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain dan saya tidak terlalu percaya diri untuk bicara di depan banyak orang. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan sosial Anda dengan teman sebaya selama masa anak-anak dan remaja Anda? Alhamdulillah hubungan sosial saya dengan teman sebaya saya sangat baik, jarang ada konflik. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya,
apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial Anda? Iya, saya pernah mengalami hal tersebut seperti yang saya ceritakan tadi. Saya sulit berinteraksi terhadap orang baru atau berbicara di depan banyak orang. Bisa dibilang introvert. Oke. Bagaimana perkembangan hubungan dengan anggota keluarga Anda seperti orang tua dan saudara, mungkin bisa diceritakan? Alhamdulillah baik. Kalau orang tua sering kasih kabar. Oke. Terus saudara, saya anak tengah dan perempuan sendiri. Oh, iya. Saya tidak bersaudara, punya kakak sama punya adik. Cowok Ya, berarti ya. cowok semua. Kalau dengan kakak saya mungkin tidak terlalu begitu dekat. Oke. Karena dia juga jauh. Terus saya tidak pernah lama tinggal sama dia karena pas saya SD terus dia SMP, terus SMP dia kan juga boarding school. Oke. Terus saya masuk SMP, dia masuk SMA, terus SMA-nya juga dia boarding school, jadi kayak sama-sama masuk asrama pada saat itu. Terus pada SMA saya juga boarding school, terus jauh, dan dia juga kuliah, terus dia merantau ke Jakarta, jadi semakin sulit untuk berinteraksi. Terus kalau dengan adik saya ini masih kelas 3 SD, masih kecil lah. Iya. Tapi saya lumayan dekat dengan dia karena kan dulu pernah COVID. Oh iya. Jadi pernah lama tinggal Iya. sama dia. Jadi lumayan dekat lah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan Anda dengan anggota keluarga dan teman sebaya selama masa anak-anak dan remaja Anda? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki kesulitan dalam mengungkapkan emosi atau berinteraksi sosial selama masa anak-anak dan remaja Anda? Iya, saya sangat sulit untuk mengungkapkan emosi saya, dan saya sulit untuk berinteraksi dengan orang lain karena saya takut untuk memulai pembicaraan orang lain, atau kayak saya malu-malu gitu memulai pembicaraan. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana hubungan sosial Anda dengan teman sebaya Anda selama masa anak-anak dan remaja? Alhamdulillah hubungan sosial saya dengan teman sebaya saya sangat baik. Oke. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial Anda? Iya, saya pernah mengalami hal tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, saya sulit untuk berinteraksi terhadap orang baru, atau bisa dibilang itu kayak introvert, susah memulai pembicaraan. Iya, introvert ya. Selanjutnya, bagaimana perkembangan hubungan dengan anggota keluarga seperti orang tua dan saudara? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki riwayat keterlibatan dalam aktivitas sosial atau organisasi selama masa anak-anak hingga saat ini? Iya, pada saat saya SMP dan SMA saya aktif dalam organisasi sekolah. Tapi kalau kuliah ini saya belum memasuki organisasi apapun. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menjalani masa remaja termasuk pergaulan dan aktivitas sosial Anda? Ya, saya menjalaninya dengan baik, dan saya memiliki pergaulan yang sehat, apalagi sekarang saya berada di perantauan dan jauh dari pantauan orang tua. Tetapi saya tetap memberi batasan pada diri saya agar tidak lengah atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, baik. Baiklah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya ajukan kepada Nabila sebagai narasumber saya pada hari ini. Jawaban-jawaban dari Nabila sudah cukup dalam membantu saya dalam memahami tentang latar belakang Anda dan gejala masalah psikologis yang Anda alami selama 2 minggu terakhir ini.
sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan yang ingin Nabila ajukan kepada saya? Mungkin tidak ada. Oke. Eh, saya sangat mengapresiasi jawaban-jawaban yang luar biasa dari Anda. Saya juga sangat puas dengan sesi wawancara kali ini. Saya sebagai interview mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan, waktu, serta tenaga yang diberikan pada sesi wawancara kali ini. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita sudah melakukan proses wawancara sesi pertama. Selanjutnya berdasarkan perjanjian kita sebelumnya bahwa ada wawancara di tahap selanjutnya untuk kembali mengajukan beberapa pertanyaan mengenai masalah psikologis yang Anda alami. Adapun tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui masalah psikologis yang Anda alami. Saya ingin melakukan wawancara auto anamnesa sebagai lanjutan wawancara screening sebelumnya untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah psikologis yang mungkin Anda rasakan dalam 2 minggu terakhir. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan apakah Anda bersedia untuk melanjutkannya? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Wawancara ini akan berlangsung selama beberapa menit ke depan dan akan direkam dengan video maupun suara. Selamat proses wawancara. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Oke. Nah, saya ingin mengingatkan lagi kepada Anda bahwa semua informasi yang Anda berikan selama wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya, kecuali ada keadaan darurat atau dengan persetujuan tertulis Anda. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda dalam memberikan informasi selama proses wawancara ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan sebelum memulai? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Nah, dalam wawancara kali ini kemungkinan akan terdapat beberapa pertanyaan yang sensitif bagi sebagian orang. Jika Anda tidak berkenan untuk menjawabnya, tidak apa-apa. Silakan memberitahu saya jika Anda tidak berkenan menjawabnya. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Oke, berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, tadi Anda sempat bercerita mengalami gangguan tidur selama 2 minggu terakhir ini. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, sejak kapan Anda pertama kali mengalami masalah tidur ini? Mungkin 2 minggu terakhir ini. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah masalah tidur ini berlangsung secara konsisten atau ada periode tertentu ketika gejala memburuk? Tidak, cuma yang saya alami tidak secara konsisten. Namun saya merasakannya ketika saya banyak tugas, banyak pikiran, sehingga saya mengalami kekurangan tidur. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengalami kesulitan tidur, insomnia, atau tidur terlalu banyak atau tidur terlalu sedikit? Iya, saya mengalami kesulitan tidur ketika saya banyak tugas atau lagi mengerjakan laporan praktikum, dan saya banyak tidur ketika libur karena lagi libur, jadi memanfaatkan waktu. Iya, oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kualitas tidur Anda? Apakah Anda sering terbangun di tengah malam atau memiliki tidur yang terputus-putus? Alhamdulillah, sejauh ini saya tidak pernah mengalami hal tersebut. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering mengalami mimpi buruk atau mimpi yang mengganggu? Terkadang saya mengalami mimpi buruk atau mimpi yang mengganggu tidur saya. Oke, kadang-kadang ya. Ya, kadang-kadang. Nah, selanjutnya, apakah Anda merasa lebih lelah dan tidak bugar setelah tidur? Iya, terkadang saya merasakan hal tersebut, terlebih lagi kalau kurang tidur. Jadi kayak tidak lebih bugar kalau bangun. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan dalam rutinitas tidur Anda, misalnya perubahan waktu tidur atau jam bangun? Iya, saya mengalami perubahan waktu tidur, apalagi ketika saya banyak tugas, pasti lebih memilih untuk begadang mengerjakan tugas. Oke, baik.
Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tidur siang dan jika iya, berapa lama waktu tidur siang tersebut? Iya, saya selalu menyempatkan untuk tidur siang, tapi jadwal kuliah saya sekarang ini kadang terlalu padat, jadi sulit untuk tidur. Iya. Tapi saya selalu menyempatkan untuk tidur siang, dan ketika saya tidur siang, mungkin saya tidur kurang lebih dari 2 jaman lah. Oke, kurang lebih 2 jam ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda melakukan kebiasaan tertentu sebelum tidur? Saya tidak memiliki kebiasaan atau yang bagaimana, saya cuma scroll sosmed. Oke, scroll media sosial ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana aktivitas Anda di malam hari? Apakah Anda terus-menerus menggunakan perangkat elektronik atau terlibat dalam aktivitas merangsang sebelum tidur? Aktivitas saya di malam hari biasanya saya mengerjakan tugas, lalu setelah saya mengerjakan tugas saya menyempatkan untuk scroll sosial media, dan ya saya terus-menerus menggunakan handphone sebelum tidur. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada peristiwa atau situasi yang terjadi dalam hidup Anda yang mungkin berkontribusi pada masalah tidur ini? Alhamdulillah tidak ada. Oke, tidak ada ya. Selanjutnya, bagaimana stres, kekhawatiran, dan tekanan emosional memengaruhi tidur Anda? Tentu akan berpengaruh, apalagi ketika saya banyak pikiran sehingga kualitas tidur saya akan terganggu. Oke, berpengaruh ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki masalah kesehatan fisik yang mungkin mempengaruhi tidur Anda? Ketika saya kekurangan tidur, saya biasanya mengalami sakit kepala. Oke, sakit kepala ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengalami parasomnia seperti somnambulisme atau tidur berjalan atau gangguan tidur lainnya? Alhamdulillah sejauh ini saya tidak pernah merasakan hal tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan kejadian tidur yang aneh atau berbahaya tanpa sadar? Alhamdulillah tidak juga. Oke, terus selanjutnya, bagaimana masalah tidur ini memengaruhi kualitas hidup Anda sehari-hari, seperti aktivitas Anda di kampus atau hubungan sosial Anda? Kekurangan tidur memengaruhi kualitas hidup sehari-hari saya, karena saya biasanya mengalami sakit kepala dan terkadang saya mudah marah sehingga saya sulit untuk mengontrol emosi saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa lelah, mudah marah, atau kesulitan berkonsentrasi karena kurang tidur? Iya, saya sangat merasa mudah lelah, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi akibat kurang tidur. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda telah mencoba teknik atau metode tertentu untuk mengatasi masalah-masalah tidur? Ini seperti meditasi, olahraga, atau meminum obat tidur? Sejauh ini sih tidak pernah. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki riwayat masalah psikologis atau gangguan tidur dalam keluarga? Tidak ada riwayat dalam keluarga saya. Oke, tidak ada ya. Selanjutnya, apakah Anda mengalami masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman traumatis yang mungkin berdampak pada tidur Anda? Alhamdulillah tidak juga. Oke, baik, tidak. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda telah mencari bantuan profesional
untuk masalah tidur ini? Jika iya, apa yang telah Anda coba atau apa yang telah direkomendasikan oleh profesional kesehatan? Sejauh ini sih belum pernah. Oh, sejauh ini belum pernah ya. Iya. Oke, baiklah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya ajukan kepada Nabila sebagai narasumber saya pada hari ini. Jawaban-jawaban dari Nabila sudah cukup dalam membantu saya dalam memahami tentang latar belakang Anda dan gejala masalah psikologis yang Anda alami. Sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan yang ingin Nabila ajukan kepada saya atau ada hal yang ingin Anda tambahkan pada sesi wawancara kali ini? Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Oke, tentu saya sangat mengapresiasi jawaban-jawaban yang luar biasa dari Anda. Saya juga sangat puas dengan sesi wawancara kali ini. Jadi saya sebagai interviewer mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan, waktu, dan tenaga yang diberikan pada sesi dari sesi yang pertama hingga sesi kedua wawancara kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudari Nabila telah membantu saya tentunya dalam memenuhi tugas wawancara saya. Oke, sebelumnya saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin salah atau menyinggung saudari Nabila. Jadi saya akhiri sesi wawancara kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.